faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeay! Claresta! Yeay! Terima kasih untuk nyanyiannya super indah. Nggak heran kalau ternyata kamu memang profesi sebagai penyanyi ya. Iya. Hello, selamat datang lagi di Pony Podcast Alumni. Yeay! Bersama kita bertiga yang sebelumnya udah ada di episode sebelumnya ya. Ini adalah episode kedua barengan sama CJ, Claresta, dan David. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol singkat lagi seperti episode sebelumnya. Tapi sama sebetulnya yang ingin kita sampaikan dari cerita-cerita sederhana kita, semoga bisa nempel di teman-teman semua. Dan ya semoga ada yang bisa didapetin gitu ya, pelajaran baru, nilai-nilai baru. Tapi hari ini kita akan buka dengan obrolan yang sangat relate banget. Karena sekarang beda banget. Mungkin kalau misalnya lagi nggak pandemi, kita bertiga ada bareng-bareng sama teman-teman semua di sini gitu langsung ya, kita datang ke sekolah gitu ya. Betul. Tapi karena sekarang lagi pandemik, jadi ya semuanya cuma bisa dilihat di layar. Jangan tidur. Kayak guru ya zaman dulu. Jangan tidur. Padahal aku suka tidur. Tapi aku menyesal sih. Baik, selama pandemik nih, Claresta dan David, apa kabar? Sehat-sehatkah? Masih sadarkah? Puji Tuhan baik ya. Luar biasa. Yes. Jawaban template banget ya. Tapi Oke. tanya lagi dong, Ki. Apa? Tanya lagi apa kabarnya? Coba. Apa kabarnya? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Oke, jadi kita masih ada di topik yang sama, ngebahas tentang penuh perhatian. Tapi Ya. kali ini kita akan ambil dari sudut pandang yang lagi kita lewatin selama pandemik. Ada perubahan gak sih sebetulnya di kehidupan kalian? Ngebahas tentang tanggung jawab, ngebahas tentang pekerjaan-pekerjaan kalian. Yang paling berubah apa sih dari sebelum pandemik dan selama pandemik ini? Oke, mungkin yang paling relate kalau sebelum pandemik kan terutama kita kerja ya. Maksudnya kita di force atau kita dipaksa datang ke office ya dong, pasti ngalamin mesti bangun pagi, mesti siap-siap, nggak boleh terlambat gitu kan. Kemudian di office kita udah ketemu orang, sensasinya tuh semua vibesnya kerja, jadi serius gitu ya. Nah sekarang tiba-tiba after covid hidup sama dengan di kamar gitu ya, jadi bangun-bangun kerja tapi di kamar gitu, kerja tapi di rumah. Jadi mau nggak mau ada perubahan yang signifikan dari atmosfer atau vibes yang tadinya Setuju. wah serius banget nih di kantor gitu kan, ketemu sama teman-teman kantor, sekarang di rumah. Sehingga ada sisi gini loh, kita mesti punya extra effort. Iya, effort yang lebih gitu ya untuk memperhatikan atau kita tuh fokus supaya kita kerja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sekalipun kesannya nggak dilihat sama yang lain gitu. Apalagi sekarang kan ya tadi ya beda banget situasinya, sehingga kita mesti penuh perhatian sama tugas-tugasnya kita. Dalam hal ini mungkin konteksnya kerjaan-kerjaan, follow up klien gitu kan. Terus setiap pagi kita ambil rutinitas, jadi setiap pagi yang tadinya kita ketemu di kantor, sekarang setiap pagi kita lewat rumah masing-masing gitu kan. Ada yang di kota lain, ada yang di pulau lain. Kita komitmen sama-sama jam 9 pagi ngumpul. Hari ini mau kerjain apa, kemarin udah selesaiin apa. Jadi kita mendisiplin diri untuk kita penuh perhatian tugas saya tuh apa sih gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang di sekolah relate dengan pekerjaan sekolah dan pembelajaran gitu ya. Tapi kalau kita nih yang kerja-kerja relate dengan penuh perhatian terhadap tanggung jawabnya kita. Mungkin itu yang paling berubah Betul. dari sisi sebelum dan ketika COVID sekarang. Tapi kalau misalnya ngelanjutin apa yang disampaikan sama David yang ngebahas tentang tugas, nanti kita akan nanya juga sama Claresta tapi beda angle nih. Tapi kalau menurut aku ya, justru yang kelihatannya mungkin dulu waktu kita harus misalnya anak-anak teman-teman sekolah nih ya, kelihatannya harus datang terus bener-bener bawa bukunya secara fisik, datang ke sekolah juga secara fisik, dan sekarang di rumah aja kelihatannya lebih santai. Tapi kalau menurut aku justru sebaliknya, lebih banyak justru tanggung jawab yang harus kita lakuin. Ya nggak sih? Walaupun ya nggak dilihat 24 jam mungkin sama gurunya misalnya ngerjain tugas, ya nggak sih, sekarang online. Tapi aku salut banget loh, sekolah bisa berjalan secara online. Sebelum pandemi nggak kebayang sih, oh ternyata ini bisa ya dilakukan ya. Tapi balik lagi kalau ngebahas tentang tugas, aku juga ngerasain apa yang David rasain. Aku juga siaran dari rumah, kerjaan aku kan penyiar ya. Wow, ternyata
tanggung jawabnya nambahnya banyak banget karena biasanya di kantor enak gitu ya di apa ya ada yang nge-guide gitu ya, jangan lupa ini ya, jangan lupa itu ya, tapi ternyata pas di rumah ya bener-bener sendiri gitu. Justru di sini diajarin jadi lebih mandiri gak sih? Harus ngelakuin semua kerjaannya sendiri, gak akan ada yang ngingetin. Kamu harus bener-bener inget apa yang harus kamu lakuin. Misalnya kayak buat teman-teman yang di sekolah yang ngerjain tugas, jangan cuma setengah-setengah karena dilihat guru, oh udah pas mungkin udah gak online lagi, udah dikelar kerjaannya. Gak gitu sih kalau menurut aku. Jadi ya di sini selama pandemik justru waktunya kita benar-benar belajar gimana cara kita mandiri sama diri kita sendiri, menyelesaikan tanggung jawab yang seharusnya kita lakuin dari awal sampai akhir supaya nanti pas sudah kelar pandemik ini justru jadi lebih bertanggung jawab lagi sama tugas-tugas. Itu tadi dari angle pekerjaan. Tapi ada satu angle lagi yang sebetulnya juga ngaruh banget selama pandemik. Ya pasti kita ngabisin waktu kebanyakan di rumah ya kan. Nah, CJ juga pengen nanya sama Claresta nih. Tanggung jawab kamu di rumah bertambah gak sih selama pandemik ini? Oh pasti, bertambah banget. Apa tuh? Kalau dulu mungkin nggak terlalu ngurusin pekerjaan rumah kan, kayak mungkin misalkan nyapu ngepel segala macam, apalagi lagi pandemi gini kan juga asisten rumah tangga juga kan balik ya. Jadi sekarang aku lebih fokus kayak bantu-bantu di rumah gitu loh, kayak dulunya tuh nggak mau nyentuh, nyapu, kadang-kadang nyuci baju juga. Dulu tuh nggak mau nyentuh yang namanya tanaman, karena geli gitu kan, tanah, cacing segala macam kan. Tapi gara-gara pandemi ini aku jadi belajar gimana sih ngerawat tanaman. Tapi faktanya tanaman ini juga jadi lagi hype banget gak sih? Iya, lagi hype anak-anak banget. muda pun bahkan beli tanamannya lucu-lucu. Bahkan aku di rumah juga punya tanaman lucu-lucu. Dari kita nggak bisa ngerawat jadi bisa gitu kan? Iya benar-benar. Jadi sebenarnya ada kelebihannya juga gitu kan. Gara-gara pandemi ini kita juga jadi lebih tahu lagi. Oh tanaman tuh kayak gini, ternyata rawatnya mudah segala macam gitu. Betul banget. Jadi sebetulnya pelajaran penuh perhatian ini selama pandemi sangat ngefek ya. Sangat ngefek banget justru. Oke, terus ada lagi nggak? Jadi sebelum pandemi sama sekali tuh jarang banget gitu ya beresin rumah atau gitu. Selama pandemi aja baru mulai. Kalau beresin rumah agak jarang. Cuma selama pandemi ini jadi lebih sering beresin rumah, dan yang tanaman itu sih yang menurut aku yang paling benar-benar kayak jadi fokus banget gitu sampai dia tumbuh jadi benih, hobi ya? Kecambah, jadi hobi. Udah beli bak-bak hidroponik segala macem gitu. Tapi keren tuh, dari tanggung jawab jadi akhirnya jadi hobi, jadi keterusan gitu ya. Betul. Nambah keterampilan. Kalau binatang piaraan ada nggak? Punya juga. Kamu punya apa? Kucing, Aku punya anjing, 5 anjing. ayam, Anjing. ayam. 5 ya. Tapi selama pandemi, kalau aku juga punya anjing ya. Iya. Kalau ke salon gitu-gitu gimana? Kamu rawat sendiri apa Nah, mandiin sendiri? selama pandemi kan jujur aja kita takut kan ketemu orang luar, apalagi anjing juga kan sebagai kayak keluarga sih kalau buat aku ya. Tanggung jawab juga ya. Iya, penting banget. Nah, selama pandemi ini aku lebih juga quality time sama peliharaan aku gitu. Aku yang mandiin, guntingin rambutnya segala macem. Betul. Gitu. Jadi quality time tapi nggak cuma sama How hewan about piaraan. you, anjingnya dimandiin nggak? Apa? Wow. Enggak dong, dia aja nggak Mau mandi cerita? kan. Satu fun fact. Aku karena siarannya di rumah, kan disuruh cari konten. Aku bingung. Oh ya satu lagi, kita belajar kreatif sih selama di rumah ini. Akhirnya aku siaran aku sambil mandiin anjing. Oh ya? Pakai live di Instagram. Anak zaman sekarang banget gak live Instagram ya? Mandiin anjing. Makin otentik, makin bagus. Oh iya. Makin formal, makin Betul banget. Apalagi anak zaman sekarang kalau misalnya teman-teman di sini ada yang suka live Instagram, main TikTok kan boleh sih, tapi jangan sampai lupa untuk ngelakuin tanggung jawab. Betul. Sebagai pelajar juga, sebagai anak juga di rumah, sebagai apa ya? Sebagai apa lagi? Dia bisa nambahin? Mungkin salah satunya kalau tadi dari Claresta sebagai anak teman-teman, jangan lupa teman-teman ngelakuin kewajiban kita ya. Iya, dan bukan cuma sekedar kewajiban, tapi take some creativity and some responsibility out of your usual. Betul. Jadi ambil kreativitas dan tanggung jawab di luar dari yang teman-teman biasa lakukan. Coba yang biasanya nggak pernah cuci piring setelah makan, ya kan? Yang dikit-dikit mbak, ya kan? Betul. Terus yang dikit-dikit makan, cuman minta tolong terus sama orang gitu kan? Nah sekarang ini kesempatan teman-teman. Coba beliin bokap nyokap, papa mama kita GoFood dan GrabFood yang lagi mantep, ya Atau kan? masak sendiri Kapan deh. ya? Masakin. Atau lebih bagus lagi masak sendiri, Betul. bener nggak? Terus apa lagi? Cuci piring sendiri. Cuci piring. Itu hal kecil banget tapi itu sangat ngefek, kelihatan ya kan. Beresin tempat tidur sendiri. Betul gitu. Jadi Benar hal-hal deh. kecil ini teman-teman coba dipraktekkan. Jangan cuman fokus hal-hal yang besar mau jadi apa tapi yang kecil dilupain gitu kan. Betul. Nah, ini sih Barang-barang mungkin. pribadi juga menurut aku penting banget sih. Selama Betul. di rumah ya jaga barang-barang kalian sendiri gitu. Jangan sampai jadi berantakan semuanya terus ya udah pakai seenaknya terus udah kabur gitu. Ya, ya. Tidur gitu, But that's nonton true, but that's Netflix. true. Ada kisah sedikit teman-teman bahwa
orang-orang tuh dinilai dari bagaimana mereka merapikan atau ada di tempat tidurnya gitu ya. Jadi kebiasa lah. Aku sangat ngerti teman-teman. Maksudnya kita anak-anak muda tuh yang lebih cenderung berantakan, ya kan? Nggak penuh perhatian lah sama barang-barang kita, kasur, cara makan dan lain-lain. Tapi sebenarnya teman-teman, hal ini tuh sangat berpengaruh sama gimana kita melakukan hal yang besar. Remember, big things start from small things. Hal-hal yang besar selalu mulai dari hal-hal yang kecil dulu gitu. Mantap. Jadi ya belajar disiplin lah kita sama-sama ya, walaupun ya proses lah ya. Betul, proses kok. Sampai sekarang kita udah nggak sekolah pun masih kerja, udah kerja pun ya masih tetap belajar ya. Proses untuk bertanggung jawab sama apapun yang kita dapat. Baiklah kalau gitu, obrolan singkat kita sepertinya sudah harus kelar lagi nih. Betul. Abis ini Claresta akan lanjutin lagi 10 lagu ya. Seharian ya. Sekali lagi semoga teman-teman di sini dapetin sesuatu dari cerita-cerita kita. Dan jangan lupa yang paling penting adalah bukan cuma didapetin tapi juga langsung dipraktekkan gitu ya selama pandemi ini. Semoga semuanya tetap semuanya tetap sehat-sehat pastinya. Benar, stay strong juga. Baiklah, kita akan ketemu lagi nanti di episode berikutnya sama CJ, sama Claresta, dan sama David. Terima kasih udah nonton. God bless you.